Jadi timahnya ini kita sesuaikan dengan pelampungnya. Jadi kalau misalnya pelampungnya ini tenggelamnya kenceng banget, sut gitu, kenceng banget, sut gitu, kenceng banget, sut gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Welcome back to my channel Fishing. Oke bosku, di konten kali ini saya ingin membagikan lagi bos ya, membagikan lagi tentang gimana sih caranya nyari lubang ya. Saya udah pernah bikin konten ini sebelumnya, tapi kayaknya masih ada yang belum paham nih. Nah, saya pakai pancing lubangnya nih bos, pakai dua pancing ya, apasnya pakai dua tipe pancing ya, ada pakai reel, ada juga yang pakai tegek ya. Cuma tegeknya saya pakai topos nih. Toposnya ini fungsinya buat ngatur senarnya ya. Kalau misalnya lubangnya di pinggiran, kita gulung, kalau main jauh kita bisa gulung gitu. Jadi kita nggak main putusan benang gitu ya. Nah bosku, rangkaian yang kita pakai bos, kita pakai rangkaian 2 mata kail bos ya, sesuai yang seperti konten saya sebelumnya ya. Rangkaian itu di kondisional ya. Ini rangkaiannya kebetulan kita lagi mancingnya di empang, jadi sampah-sampahnya jarang. Tapi kalau kita mancing di waduk atau di apa namanya itu kayak empang-empang yang nggak keurus, yang udah mulai banyak sampahnya, mendingan kita pakai yang 1 mata kail. Di empang-empang ini juga bisa bos pakai 1 mata kail, cuman saya lebih prepare pakai yang 2 mata kail karena yang tadi itu kelebihannya kalau 2 mata kail, satu ikan lebih dekat, yang kedua apa namanya, kalau misalnya ikan itu menggigitnya nggak pas di styrofoamnya ini, itu masih bisa kena nancep di badannya atau di bawah janggutnya biasanya. Oke bosku, kemarin ada yang nanyain, bang lampunya beli di mana? Maaf bos, pelampung kita nggak beli, kita bikin sendiri, jadi ini handmade sendiri ya. Kalau ada yang mau pesan, kita juga nggak berani jual bos, karena handmade saya ini kualitasnya nggak sebagus yang orang lain ya. Jadi kadang-kadang warnanya juga masih suka pecah-pecah, jadi gitu. Jadi daripada saya yang jual kalian kecewa, mendingan kita kasih tahu dah gimana cara membuatnya nanti. Nanti kita buat tutorial buat pelampungnya ya, nanti silahkan tonton aja. Oke. Nah, terus ada lagi yang nanyain, bang nyetel timahnya gimana bang? Nyetel timah sama pelampungnya. Oke. Nyetel timah sama pelampungnya bos, pelampung ini disesuaikan dengan timahnya gitu ya. Jadi kalau ini saya timahnya kira-kira mungkin sekitar pakai timah 5-6 graman bos. Jadi pelampung saya ini agak besar ya, busanya ini agak besar ya. Nah jadi gimana cara nyetelnya? Nah nanti kita tahu ya, nanti kita kasih tahu. Jadi nyetelnya itu gimana yang kasih taunya? Kalau nggak langsung di airnya agak enak kayaknya. Nah ntar deh di airnya nanti kasih tahu juga dah ya. Jadi timahnya ini kita sesuaikan dengan pelampungnya. Jadi kalau misalnya pelampungnya ini tenggelamnya kenceng banget, cut gitu, nah itu tiba-tiba timahnya gedean, pelampungnya kecilan. Sebaliknya kalau timahnya kecil, pelampungnya gede, ini pelampung nggak bisa tenggelam, nggak bisa sampai habis gitu, nggak bisa sampai habis tenggelamnya. Paling cuma ngambang-ngambang doang. Nah, jadi walaupun di dasar pun masih ngambang, jadi nggak kelihatan nanti pas naiknya gitu bos. Jadi kalau bisa timahnya itu bisa menenggelamkan keseluruhan pelampung, tapi nggak sampai kencang banget tenggelamnya, maksudnya nggak berat banget di pelampung buat dinaikin lagi gitu. Karena pada saat masuk lubang itu kita kan nggak hanya sekedar kail sama styrofoam doang, timah juga pasti ikut masuk. Jadi pas waktu ikan yang gigit mau buang itu, pasti timah juga ikut buang bos gitu ya. Jadi kalau bisa pelampung ini bisa mempermudah untuk ikan membuang timah juga, jadi lebih seimbang gitu bos. Jadi kalau bisa turunnya tuh agak pelan atau kencang tapi nggak kencang banget. Jadi seimbang lah gitu, nggak terlalu gede-gede banget timahnya, nggak terlalu kecil banget timahnya. Jadi sesuaikan sama pelampungnya ya. Oke bosku. Terus ada lagi yang nanya tuh, bang atau stoppernya gimana bang? Stopper ngaturnya cuma naik doang bos ya. Oke ya. Nah ngatur stoppernya itu disesuaikan dengan kondisi di lapangannya bos. Misalnya kondisinya pas kita mancingnya di pinggiran, otomatis kan lebih cetek ya. Nah berarti stoppernya kita turunin gitu. Yang penting ada ada pelampungnya ini yang nongol gitu. Jadi bisa buat indikator kita di mana sih nyari lubangnya itu gitu. Jadi pelampungnya ini dibuat indikator untuk mencari lubangnya gitu bos ya. Nah jadi kalau misalnya pelampung nyari kita di tengah agak dalam ya kita naikin
gitu. Pokoknya sebisa mungkin pelampung nongol. Kalau saya ini kan pelampung 30 cm nih, nah sebisa mungkin nongol segini lah, dari sini sampai sini nih ya. Jadi pada saat masuk ke lubang lep, bisa juga hilang semuanya, berarti lubangnya dalam. Bisa juga cuman masuk cuma sedikit, berarti lubangnya nggak dalam ataupun nggak pas di tengah-tengah lubangnya gitu. Oke, nggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita praktekin. Tapi sebelum saya praktekin, yang baru bergabung bosku, jangan lupa like, comment, dan subscribe bosku ya. Oke, jangan lupa juga diklik tombol lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan keseruan mancing saya. Nah, untuk kedepannya nanti, bagi yang komen di pertama, di list komen di konten saya, nanti akan saya taruh pin di komen kalian. Jadi channel kan akan selalu di atas bagian komen, di bagian komen list di konten saya. Oke bosku, yuk langsung aja kita praktekin gimana caranya lubangnya. Oke, kita bongkar nih. Oke bosku, nih sekarang kita mau praktekin yang tadi saya bilang cara ngatur timahnya ya. Nih ngatur timahnya itu kita yang dekat-dekat aja nih. Ini saya stoppernya saya dangkalin ya, jadi saya turunin stoppernya nih ya. Jadi saya usahakan nanti tenggelam biar pelampungnya tenggelam keseluruhannya ya. Oke, nah kita zoom ke sini aja nih ya. Nih, nah karena punya saya nih udah sebenarnya sih ini nggak seimbang banget. Sebenarnya saya bisa aja pakai timah 4 sampai 5 gram, karena saya nggak punya timah 4-5 gram. Adanya timahnya cuma 5 sampai 6 gram, makanya ya udah saya kondisional aja. Dan nggak berat sih, cuma nggak terlalu berat gitu ya. Jadi ikan nggak terlalu keberatan nih caranya gini. Nah nih, tuh ya, kurang dangkal. Nih cara masuknya tuh, slup tuh kan, nggak terlalu kencang banget. Ini nggak terlalu kencang banget. Tuh agak ada beberapa jeda buat pelampung itu masuk keseluruhan. Tuh kelihatan ya, tuh ya kelihatan ya. Jadi nggak berat-berat banget bos, kecuali kalau misalnya si pelampungnya kecilan, ini bakal cepet banget langsung masuk ke dalam gitu. Nah kali ini enggak nih, tuh ya, tuh jadi nggak terlalu, jadi pada saat ikannya mau naikin itu nggak terlalu keberatan gitu loh bos, nggak terlalu keberatan naikin pelampungnya gitu ya, nggak terlalu keberatan untuk membuang styrofoamnya. Oke bos, nah sekarang kita cara ngatur stoppernya. Nah stopper tadi bos sudah saya katakan, kalau stopper itu kondisional kontur empang di lapangannya ya, di empangnya ya, kontur di empangnya gitu. Misalnya kita nyarinya di pinggir kayak gini, nah di pinggir. Nah ini bisa, nah pokoknya minimal ada indikator yang nongol begitu tuh ya, ada indikator yang nongol. Jadi kita nyari lubangnya lebih mudah. Nah tuh ya, terus kita biasa terus tuh. Nah kalau tiba-tiba indikatornya hilang semua, nah berarti itu lubang gitu. Nah kalau misalnya kita nyarinya lebih ke tengah, otomatis stoppernya harus dinaikin bos, kalau enggak pasti tenggelam habis tuh kan. Makin tengah makin dalam tuh kan. Nah jadi gimana caranya ya, harus kita naikin bos. Jadi sebisa mungkin pelampung indikatornya itu kelihatan, jadi kita bisa ngerabah lubangnya jadi kelihatan, jadi mudah tuh ya. Tuh. Nah ini bisa lubang tuh ya. Nah jadi cara ngatur timah, pelampung sama stoppernya. Oke. Nah sekarang gimana cara nyari lubangnya? Cari lubang di empang itu bos, itu cuman ada 2 cara yang saya tahu ya. Ada tiga cara yang saya tahu. Ada cara yang pertama itu kita, yang paling umum ya, cara yang paling umum itu kita nyisir bos. Nyisir, kalau horizontal kita horizontal misalnya nih. Kalau misalnya kita mau nyari yang vertikal, kita vertikal gitu kan, vertikal, tarik terus sampai indikatornya hilang semua gitu. Misalnya kalau misalnya kita mau vertikal itu dari depan ke belakang ya, dari depan sana ke belakang sini.
Saya mau nyari vertikalnya berarti gini nih, tarik terus nih, tarik terus. Nah, mau lubang jauh 10 meter 20 meter, cara nyarinya sama bos, dilempar, kita tarik pelan-pelan kita secara vertikal terus. Nah, ngelemparnya itu disisir bos, jadi nggak acak-acakan gitu. Misalnya kita udah ngelempar dari sini nih ya, lempar di sini, tarik, oh belum nemu, jangan kita langsung ke sana, enggak. Kalau kita langsung ke sana, yang ke sini ntar nggak kecari, jadi kita pelan-pelan ke sini. Kalau nggak ada ke sebelahnya lagi, ke sini. Kalau nggak ada ke sebelahnya lagi, ke sini terus sampai misalnya udah sampai ke sini masih belum dapat. Nah, kemungkinan besar di daerah itu emang nggak ada lubangnya gitu bos. Jadi kita saya sarankan untuk pindah tempatnya gitu, pindah ke spotnya, ke titik yang spotnya lebih pindah gitu ya. Nah, kalau lubang pinggir gimana? Lubang pinggir sama bos, lubang pinggir caranya pun nyisir ya. Kalau umumnya tuh nyisir pelan-pelan. Nah, disisir gini. Nah, terus disisir terus. Nah, nyisirnya itu kalau bisa horizontalnya searah. Maksudnya searah tuh jarak dari daratan sampai ke pelampung itu sama. Misalnya dari sini ke situ semeter nih, ya udah kita nyisir semeter terus. Nah, terus meter terus. Kalau misalnya jarak dari pelampung misalnya setengah meter nih, ya udah terus setengah meter terus. Gitu yang kita sisir ya. Jadi jangan dari sini habis itu ke sana, habis itu ke sini, ke sana. Nah, jangan zigzag. Jadi kalau bisa terus gitu, pelan-pelan terus ya. Gitu. Nah, cara makainya ini sama tenggek sama aja bos, caranya gitu. Cuman bedanya kalau reel biasanya kita untuk lubang jauh, tapi kalau tenggek kita untuk lubang yang lebih dekat gitu. Oke bosku. Oke bosku, itu tadi salah satu cara nyari lubangnya ya. Itu salah satu cara nyari lubang, yaitu disisir. Itu cara yang paling umum untuk nyari lubang. Sisir pinggir-pinggir, tengah-tengah. Cara yang kedua yaitu dengan cara kita nggak nyari lubang, tapi kita membuat lubang gitu. Jadi kita membuat lubang di dasar empang ataupun dasar waduk, kita buat sedemikian rupa. Jadi sedemikian rupa itu seperti wajan. Lubang ikan tuh kayak wajan gitu. Jadi miring, dalam, naik gitu. Terus begini, jadi kayak wajan, bener-bener kayak wajan persis gitu. Nah, ada kemungkinan nanti pada kita udah bikin, ada kemungkinan sekitar seminggu atau 2 minggu, ada kemungkinan yang nggak pasti ya, kemungkinan ikan bakal masuk ya, nggak pasti. Bisa kemungkinan ikan bakal masuk gitu. Nggak tahu itu ikan yang masuk nila ataupun sapu-sapu, saya nggak tahu ya. Saya nggak pernah pakai begituan. Ada juga cara yang ketiga itu kita ngerobok. Nah, ngerobok itu kita yang namanya ngerobok kita jebur, kita cari pakai kaki. Pada saat kita nginjak terus ada legokan, nah itu dengan lubang baru kita taruhin. Tapi biasanya kalau udah ngerobok itu saya nggak tahu ya, saya belum pernah nyobain gitu. Tapi kalau menurut saya kalau ngerobok kalau udah keinjak pasti lubangnya rusak gitu kan, lebih cepat rusak gitu. Tapi nggak tahu juga karena kita belum pernah nyobain. Oke, udah pernah cobain, jangan lupa di komen ya bos, biar saya makin tahu. Makin banyak ilmu makin bagus. Oke bosku. Oke bos, sekian dulu konten dari saya. Itu tadi hanyalah pengalaman saya bosku ya. Bagi ada yang punya pengalaman lebih baik, ada yang punya ilmu lebih bagus, ayo bosku kita share bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, biar kita gak boncos lagi. Oh ya bosku ya, mancing lubang itu adalah mancing alternatif gitu bosku. Jadi bukan mancing untuk utama. Kalau yang mau hobi main lumut ya silahkan main lumut, ada hobi main menir silahkan main menir. Nah, cuman pada saat lumut atau menir nggak main, nah kita bisa alternatif ke lubang gitu bosku ya. Nah, lubang pun kita nggak ngebom-ngebom, jadi kita cari lubang, kita kasih bukan umpan ya bos ya. Styrofoam ini bukan umpan bos. Jadi lubang itu kalau yang saya praktekin itu lubangnya itu bukan ikan tuh makan, tapi membuang sampah. Jadi ini sampah buatan, sampah tipuan gitu bos, bukan umpan tipuan tapi sampah tipuan gitu. Jadi ikan membuang sampah dari rumahnya gitu bos. Jadi bukan ikan makan, salah ya. Kalau prosesinya itu ikan makan, styrofoam salah ya. Oke bos ya, itu hanya sekedar penjelasan sedikit dari saya, hanya sekedar berbagi pengalaman dari saya. Mudah-mudahan kalian strike babon ya. Saya juga ikut senang kalau kalian udah habis lihat video saya terus kalian strike babon. Wajib, berarti saya menjelaskannya berarti berhasil gitu. Oke bosku,
Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti. Kalau bagi yang belum mengerti, belum paham, silahkan tanya aja di kolom komentar, oke bos. Jangan lupa like, comment, subscribe bosku. Dukung terus channel saya agar saya terus membagikan keseruan mancing, informasi teknik ataupun informasi spot mancing yang pasti berguna untuk kita. Oke bos, jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.